dari Kota Malang. Jim Rohn pernah berkata, setiap orang dalam hidup ini pasti akan memilih satu rasa sakit. Sakit karena penyesalan atau sakit karena disiplin. Disuruh milih sama Jim Rohn. Tapi saya bandel, saya lakukan dua-duanya. Kenapa? Kok bisa? Ya, saya bersyukur sekali terlahir di keluarga yang orang tua saya sangat menyayangi saya, dan sampai saya udah besar, sampai saya udah menikah, mereka masih sering membantu saya. Namanya orang tua itu nggak tega melihat anaknya susah, ya Bapak Ibu. Jadi saya sangat bersyukur sekali sampai istilahnya saya menempuh hidup baru, berkeluarga. Saya punya 2 anak, di sebelum anak ketiga, kedua anak saya tinggal di rumah sama orang tua plus 1 babysitter. Karena apa? Saya sama suami mau nggak mau harus bekerja dua-duanya. Kalau nggak bekerja dua-duanya terus terang nggak cukup. Ya, menghidupi anak, kalau zaman dulu mungkin banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak banyak pengeluaran. Ya, setuju sama saya? Setuju ya. Ya, waktu itu karena kami harus bekerja, akhirnya anak saya istilahnya harus seharian sama orang tua saya atau sama babysitter saya. Sampai suatu waktu usia 5 tahun, anak saya itu sering digodain sama teman saya. Valen, kamu anaknya siapa? Bercandanya gitu. Anak saya dengan muka polosnya sambil melongo, anak jus. Sakit nggak? Mereka ketawa sih. Rit, anakmu anaknya sus, bukan anaknya mami. Mungkin waktu itu saya ketawa, tapi terus terang saya sakit. Kenapa anak yang saya lahirkan menjadi anak sus? Karena apa? Setiap hari dari pagi sampai malam saya pulang kerja, anak saya nggak ketemu sama saya. Jadi dia anak sus. Dari situ akhirnya dengan berat hati saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Bayangkan Bapak Ibu, dari 2 penghasilan suami dan istri, akhirnya satu harus berhenti. Mau nggak mau, saya harus mencari pekerjaan yang bisa saya lakukan di rumah. Karena gimana pun nggak cukup. Itu pun saya masih dibantu sama orang tua saya, bayar listrik, bayar air, sampai sekolah pun Bapak Ibu. Saya sama suami bilang, duit pas-pasan, cari sekolah yang murah aja. Orang tua saya bilang, jangan, di depan rumah itu ada sekolah bagus, nanti mama papa bantuin bayar. Kalau sebagai anak, waktu itu saya mikir, aduh Tuhan terima kasih ya, saya punya orang tua yang baik. Tapi satu waktu saya sangat menyesal. Kenapa? Lanjut ceritanya. Jadi akhirnya setelah saya berhenti bekerja, mau nggak mau kita kan harus cari nih, googling pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh emak-emak di rumah saja sambil jaga anak. Biasanya kan kata kuncinya begitu ya. Sampai satu waktu saya perjalanan ke Surabaya, saya dengar radio ada iklan. Anda bisa bekerja dari rumah aja. Bisnis ini mudah dikerjakan. Setiap hari bisa mendapatkan 2 juta rupiah. Langsung kuping saya berdiri. Wah, bisnis apa ini? Belajar. Workshopnya 3 hari di Surabaya. Saya belain Bapak Ibu. Gak punya duit. Saya belain ikut. Workshopnya 3 hari. Apa? Trading option. Waktu itu masih nggak ngerti apa-apa, laptop aja nggak punya, belain cari duit. Ini cari duitnya dari mana? Belain cari duit supaya saya bisa ikut workshop. Waktu itu hampir 20 juta workshopnya, beli laptopnya 7 juta, demi saya pengen bisa penghasilan 2 juta per hari. Saya itu ya, kalau 1 bulan ngerjain ini berapa juta? 60 juta per hari, gila, banyak banget. Pengen nggak waktu dengar iklan seperti itu? Pengen. Belajar saya. Duitnya dari mana? Saya punya satu pembayaran yang Anda jangan lakukan.
Saya pakai kartu kredit. Saya gesek. Namanya gesek tunai. Jangan dilakukan ya. Karena terus terang dari situ itu bukan uang yang saya miliki Bapak Ibu. Jadi saya memulai bisnis dengan uang pinjaman. Setelah belajar 1 bulan sudah belajar, kayaknya bisa nih. Kayaknya saya bisa sukses. Ternyata harus masukkan deposit 2.000 US. Berapa juta? 30 juta. Udah ini cepat balikin ya, cepat kan bayar kartu kreditnya. Berjalan terus kan tagihan, ya namanya tagihan berjalan terus. Saya coba trading. Begitu saya trading, hari pertama ilmunya kayaknya gampang. Kolput. Begitu saya masuk 1 malam 2.000 US habis. Stres gak? Stres Bapak Ibu, karena apa? Utangnya sudah nambah lagi. Setelah trading option, capek cari lagi, ditawarin orang robot trading, gak kapok, masih lanjut. Wah ini enak, namanya robot kerjanya kita gak usah ngapa-ngapain, gak usah pasang kolput, dijalani sama robot katanya begitu. Masuk lagi duit berapa puluh juta. Duitnya dari mana? Kartu kredit lagi. Dari 2 kartu kredit sampai punya 10 kartu kredit Bapak Ibu. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, sampai bisnis saya ketiga berkapok. Saya itu network marketing. Demi meraih peringkat, demi saya mau mengejar peringkat, saya nyetok barang puluhan juta. Stok barang saya di rumah banyak. Duit yang saya dapat berapa kali ini? 1,7 juta masuk ke rekening saya. Keluarnya berapa puluhan juta. Duitnya dari mana? Putar lagi kartu kredit. Sampai satu waktu Bapak Ibu, saya udah nggak bisa bayar. Karena apa? Jatuhnya kartu kredit. Tanggal 5, 10, 15, 20, mepet-mepet. Kadang ada yang barengan. Giliran harus bayar yang ini, saya harus bayar yang ini. Kalau sudah kepake semua, nggak bisa digesek lagi. Di situ saya mulai stres. Bapak Ibu pernah tahu lagunya Happy Asmara? Ngopi Masih? Pernah dengar? Saya yakin Mr. Christian nggak tahu. Coba ya saya nyanyi ya. Nyanyi gini. Mumet mikir cicilan, ngopi masih. Mas saya jawabnya jangan ngopi masih ya. Jawabnya ora iso turu ya. Mumet mikir cicilan, ora iso turu. Mumet mikir tagihan, ora iso turu. Mumet mikir cicilan, ora iso turu. Salahmu dewe. Itu buat saya. Itu salah saya sendiri. Dari situ Bapak Ibu terus terang stres, udah stres mikir utang, akhirnya anak jadi lampiasan. Suami saya di Surabaya, dia jauh nggak tahu masalahnya apa. Jadi di rumah kudu marah aja sama anak, kudu emosi aja. Nah itu kalau kita punya banyak utang. Di Atomi akhirnya saya ketemu bisnis yang namanya Atomi. Waktu dikenalkan saya udah menolak. Namanya orang udah telepon dari Taiwan suruh saya jadi member. Kalau udah member pasti namanya apa? MLM. Saya sudah yang namanya anti MLM. Sampai akhirnya suami saya bilang, karena temen yang nawarin orang Taiwan, sudahlah masuk aja lah, sungkan, gak enak, ditelponi terus. Ada nggak yang daftar member kayak gitu? Kepaksa gitu ya, gara-gara sungkan. Sampai akhirnya ya sudahlah, namanya ada bayar. Berarti kan tidak pakai risiko, tanpa risiko sama sekali. Saya kasih KTP saya sudah daftar. Tetapi pada waktu itu saya sangat bersyukur saya mengambil kesempatan yang Tuhan berikan di depan saya. Karena kalau waktu itu saya tidak mengambil kesempatan itu, saya tidak akan berdiri di sini dengan pasif income 20-40 juta per bulan. Itu saya sangat bersyukur. Jadi saya kenal dengan Atomi, dikenalkan sama mereka,
dari sponsor saya, ini produknya bagus, tadi sudah disampaikan sama Bu Siana ya. Kampanyenya bagus, sudah disampaikan sama Ibu. Di sini ya, itu dia bilang aja produknya bagus. Kalau pakai cerita, setelah cerita ya kamu belajar tentang produk itu. Gampang ya, ternyata gampang loh jalan bisnis ini. Udah saya nggak pakai bayar, saya coba produknya, ternyata dari produk yang saya pakai dulu saya jerawatan parah waktu itu. Sekarang udah mirip-mirip perasaan dikit lah. Nah, gitu ya. Ya, jadi selain itu ternyata kita harus menjalankan step to success. Untuk sukses di Atomi itu, ini sudah bisnis yang tanpa modal. Anda nggak bisa tanpa usaha. Selain Anda pakai produknya, Anda sharing ke orang lain, Anda mau belajar, Anda harus lakukan step to success. Apa aja sih? Anda harus menentukan tujuan, set a goal. Anda harus punya komitmen. Anda harus membuat daftar, mengundang, menjelaskan bisnisnya. Anda harus follow up, konsultasi, dan duplikasi. Yuk kita bahas satu-satu ya. Set a goal. Yang nomor satu, Anda mau sukses di Atomi. Yang pertama, Anda harus set a goal. Anda harus punya tujuannya. Anda harus punya motivasinya. Bukan duit yang dikejar. Maksudnya apa bukan duit yang dikejar? Saya tanya Bapak Ibu, kalau Anda tiba-tiba ditanya orang, saya kasih kamu duit 1 miliar, kamu mau ngapain? Bingung, mau. Wes tunggu aja, duitnya ada dulu baru saya pikir. Biasanya gitu ya. Kan bingung namanya dikasih duit, duitnya belum ada. Tetapi pada waktu kita sudah punya tujuan kita, punya motivasi kita tuangkan di dalam skenario. Begitu dikasih nanti uang 1 miliar sama Mr. Pak, Anda udah tahu mau ngapain. Ya enggak? Ada yang sudah menulis Google skenario di sini boleh angkat tangan? Ya, ada orang sukses. Kalau orang sukses yang belum nggak apa-apa, segera kenal Google skenario. Karena Bapak Ibu, pada waktu saya menjalankan bisnis Atomi 1 tahun lebih, saya belum punya tujuan. Saya belum menulis skenario saya. Sehingga saya hanya berjalan seperti ya sudah, jalan aja. Pengen amin, nggak pengen amin. Dapat TV amin, nggak dapat TV amin. Itu bisnis apa enggak? Enggak. Itu namanya main-main. 1 tahun saya nggak punya tujuan. Saya cuma berpikir bahwa saya pakai produknya bagus, ya sudah saya cerita ke orang lain. Sekedar itu aja. Yang kedua, setelah Anda set goal, Anda pertama kali harus punya komitmennya. Tetapi saya ingin cerita satu hal di video ini yang menjadi satu motivasi saya mengapa akhirnya saya gila-gilaan menjalankan Atomi. Boleh diputarkan videonya? Ayah saya meninggal 15 September 2019. Ibu saya menyusul 3 minggu kemudian, semua dalam keadaan sehat, mendadak meninggalnya semua. Sampai akhirnya abunya itu saya waktu setiap kali saya ketemu orang tua saya nangis. Karena apa? Hutang saya kemarin itu banyak dibantu orang tua saya. Saya ngerepotin orang tua enggak? Saya jadi anak durhaka enggak? Tapi saya nggak bisa membalas kebaikan mereka. Bayangkan, saya cinta, saya sayang sama orang tua saya, tapi saya jadi anak yang merepotkan mereka terus-menerus. Anda mau nggak besok jadi orang seperti itu? Mau nggak? Nggak ya? Anda punya orang yang Anda cintai loh. Anda punya orang yang Anda sayangi. Waktu nggak bisa kembali. Kalau Bapak Ibu nggak menemukan motivasinya dari sekarang, why? Kenapa saya harus menjalankan Atomi? Anda nggak akan sukses. Saya yakin Anda nggak akan sukses. Segera temukan motivasi Anda, why Anda, lihat orang sekitar Anda, orang yang Anda sayangi. Saya mau berjuang demi kalian. Itu harus. Yang kedua, kita harus punya komitmen. Setelah motivasinya dapat, kita harus jalankan dengan disiplin. Ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Motivasi itu api yang membara, tapi disiplin itu api kecil yang terus menyala. Nah, Anda harus punya seperti itu. Motivasinya dapat pada waktu Anda down banget, Anda
dengan disiplin. Jadi itu harus Anda lakukan, komitmen ini Anda harus punya. Setelah set betul, Anda harus komitmen. Yang ketiga, 4, 5, 6 itu Anda menulis daftar nama, Anda harus follow up, Anda cerita ke orang tentang Atomy, Anda show the plan. 4 hal ini Anda harus punya mindset dulu. Yuk kita samakan mindsetnya. Kenapa? Pada waktu Anda menulis daftar nama, biasanya kan daftar nama prospek. Biasanya gitu ya. Kalau diajarin orang-orang prospek, calon prospek tulisnya ganti. Daftar nama orang yang akan saya berkati. Karena apa? Pada waktu kita mau mengenalkan Atomy, kita mau memberkati mereka, Bapak Ibu. Percaya nggak? Kita memberkati mereka dengan produk Atomy atau memberkati mereka dengan bisnis Atomy. Kita nggak menipu mereka loh. Kita nggak minta duit sepeser pun ke mereka. Ada yang minta duit ke membernya untuk registrasi, ada nggak? Nggak ada kan? Berarti kita tidak menipu siapapun. Kenapa Anda harus malu? Harus malu untuk bercerita tentang Atomy. Mindset Anda rubahlah. Rubah supaya Anda menjadi berkat untuk mereka. Jadi kalau Anda mau follow up, Anda jangan malu. Anda mau cerita Atomy, Anda jangan malu. Anda mau menulis nama orang yang diberkati, Anda jangan malu. Itu karena apa? Karena kita mau memberkati mereka dengan Atomy. Next, ketujuh kita harus konsultasi. Konsultasi itu kepada leadernya. Leader itu bukan bos. Leader itu orang yang bisa membantu Anda untuk sukses. Kalau Anda sebagai leader, Anda berharap partner Anda sukses. Kalau bos berharap saya sendiri yang sukses. Jadi di sini Anda bukan bos. Anda harus membawa partner Anda sukses, baru Anda sukses, dikatakan sukses. Dan sebagai leader, Anda harus mendengar. Jangan congos terus ya, mendengar dulu, berikan solusi. Solusi yang membantu mereka. Next adalah duplikasi. Tadi saya sudah bilang 1 sampai 7. Itu Anda lakukan, tapi Anda tidak bisa melakukan yang ke-8, nggak bisa duplikasi. Anda nggak akan bisa sukses ya Atomy. Karena apa? Duplikasi itu penting. Duplikasi apa? Road to suksesnya, perjalanannya dia. Orang sukses itu dari yang paling rendah, dari mereka setiap hari keluar dari harga waktu. Mereka melakukan home party setiap hari, itu lakukan duplikasi. Bukan waktu dia sukses, dia beli rumah, dia beli rumah. Loh, saya pun sukses, tapi lupa. Nanti pusing nih dari cicilannya. Ya. Jadi 8 langkah ini terus terang Anda harus lakukan pada waktu Anda mau menjalankan bisnis Atomy. Menjalankan bisnis Atomy itu sebenarnya sangat mudah Bapak Ibu. Seperti kita berjalan di, tahu nggak, eskalator, tapi eskalatornya itu biasanya kan kita naik, eskalatornya naik. Coba Anda berjalan naik di eskalator yang turun. Nah, ilustrasinya seperti ini bisa. Ini Anda harus berjalan, harus butuh effort, butuh usaha untuk menjalankan bisnis ini. Tapi pada waktu Anda berhenti, Anda semakin jauh dengan impian Anda. Impian Anda di atas sana. Berarti supaya bisa mencapai impian Anda harus lari lebih cepat lagi dengan usaha yang lebih kencang lagi, baru Anda bisa mencapai impian Anda. Itu bagaimana Anda harus menjalankan bisnis ini. Ya, saya akhiri cerita saya. Boleh angkat tangan kanannya. Ayo angkat tangan kanannya. Terus tepuk pundak sebelah kanannya. Ayo, bilang. Fresh. Kalau mau sukses, temukan motivasimu. Pakai produknya ya. Sharing ke orang lain. Jangan lupa belajar. Satu lagi ya, tangan kiri. Tepuk sebelah kirinya. Keren.